desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, tema dalam kesempatan video kali ini adalah tentang sudah sedekah kok tidak tambah kaya. Sudah sedekah kok tidak tambah kaya. Oke, Anda tolong jangan menghakimi dari judulnya ya. Tonton video ini sampai selesai. Judul itu saya ambil karena mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan orang yang pertama meragukan apakah betul sedekah itu nanti bisa kembali jadi 10 kali lipat. Misalkan sedekah 1 juta akan nanti kembali 10 juta, misalnya gitu. Kemudian ada juga yang sudah melakukan, sudah sedekah jor-joran, sedekah gila-gilaan, tapi malah jadi bangkrut. Ada soalnya yang curhat juga. Nah, saya mau menjawab ya dalam perspektif yang luas, makanya saya pakai oret-oretan dan video ini mungkin cukup panjang gitu loh. Jadi gini, saya sebetulnya pribadi adalah aliran orang yang sedekah itu nggak usah berhitung-hitung seperti itu. Terus terang kalau saya pribadi. Jadi kalau sedekah ya sedekah aja gitu loh. Tidak dikait-kaitkan dengan masalah jadi kaya, nanti uangnya pulang lagi dan sebagainya. Tetapi ya sudahlah, karena saya juga tidak mau menabrak keyakinan. Ada juga informasi-informasi ajaran-ajaran agama tertentu yang menyebutkan demikian, atau para pemuka agama menyebutkan demikian. Ya sudah, saya akan menjawab kenapa kok itu tadi kok tidak seperti yang diinformasikan ya. Saya sudah sedekah, kok nggak ada penambahan rezeki dalam tanda kutip material kalau sedekahnya material. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Kenapa? Yang pertama adalah, poin pertama, kelihatan ya. Jadi yang pertama adalah banyak orang berpikir bahwa sedekah itu, kalau misalkan sedekah uang, itu kembalinya pasti harus uang. Jadi sedekah uang harus kembali uang. Oh. Jadi misalnya aku kok sudah sedekah 1 juta kok saya nggak dapat rezeki 10 juta ya Pak ya. Rezeki dalam artian materi ya. Nah, kenapa kok Anda menakar kembalinya itu selalu dalam wujud sesuai dengan Anda bersedekah itu? Apakah Anda tidak berpikir bahwa kalau Anda misalkan sedekah 1 juta itu telah membuat ada satu event di masa depan yang katakanlah Anda, maaf ya, misalnya mengalami kecelakaan sehingga Anda harus keluar duit 10 juta untuk biaya pengobatan lah, rumah sakit, ya, ICU. Tapi karena Anda sedekah, akhirnya tuh nggak jadi. Kan sebetulnya duit itu datang dalam tanda kutip, tapi dalam wujud tidak jadinya Anda untuk mengalami sebuah peristiwa buruk. Kayak gitu loh. Jadi orang yang berhitung-hitung tentang sedekah tadi, mereka lupa bahwa sedekah uang itu tidak harus kembalinya berupa uang. Bisa juga berupa keselamatan, kesehatan, atau hal-hal lain yang ya bukan uang wujudnya. Ketemu jodoh, ketemu peluang ide, ya, ketemu macam-macam lah. Pokoknya bukan uang. Nah, jadi sedekah uang harus kembali uang. Ini adalah sebab pertama orang akhirnya berhitung-hitung tadi. Kok nggak bikin tambah kaya? Yang kedua, sepengalaman saya memang giving itu memang secara otomatis akan membuat kita meningkat receivingnya. Kemampuan memberi akan meningkatkan kemampuan menerima. Dan
Ya, saya tidak menghitung jumlah-jumlahnya, tapi saya mengalami itu sendiri gitu loh. Nah, tetapi saya mengamati bahwa efek secara perkalian seperti itu justru baru terjadi pada saat kita tidak lagi mengingat-ingat itu. Jadi kebanyakan orang itu ya, itu melekat. Mereka melekat dengan hitung-hitungan itu 10 kali lipat. Padahal itu baru terjadi kalau Anda sudah nggak diingat-ingat lagi. Nah, kita bicara ini adalah dampak kepada si pemberi sedekah ya, bukan kepada orang yang menerima sedekah. Kalau orang yang menerima sedekah, itu mau Anda melekat, mau ikhlas atau tidak, ya namanya orang lapar dikasih nasi ya tetap kenyang. Nah, yang kita bicarakan adalah tentang dampak ketika kita bersedekah. Kenapa kok misalkan tidak berlipat-lipat gitu, kembali gitu loh. Karena Anda menempel pada harapan harus kembali itu. Justru efek ini terjadi kalau Anda tidak melekat, Anda sudah lupa, Anda sudah forget it, gitu loh. Oke ya. Yang ketiga, kenapa sih kok sedekah nggak bikin kaya gitu kan? Nah, dari pengalaman saya ya, jadi sebetulnya semesta itu, mekanisme semesta itu merespon rasa yang kita pancarkan, karena rasa itu akan terkonversi ke dalam bentuk getaran ya, dalam bentuk vibrasi yang itu merupakan bentuk komunikasi kepada semesta. Nah, harapan dari seseorang bersedekah itu membangun rasa gue kaya gitu loh, rasa kaya. Kita kan memberi itu kan merasa berlimpah, kita merasa berlebih, kita merasa gue kaya. Nah, itu yang terpancar itu adalah rasa kaya. Nah, karena justru yang dihitung-hitung, justru yang terpancar adalah rasa miskin. Iya, karena Anda kan masih berhitung-hitung, diharap-harap tadi kan, jadinya kayak orang kekurangan duit kan. Padahal sebetulnya efek ya perlipatan itu terjadi karena Anda menggaungkan rasa kaya. Nah, ini yang terjadi malah justru Anda membangun rasa miskin. Akhirnya dampak sedekah tidak terjadi. Ya. Kemudian yang keempat adalah sebetulnya sedekah itu berlatih untuk melepaskan ya. Ini sebenarnya masih nyambung-nyambung ya antar poin ya. Melepaskan ya bahwa segala sesuatu itu adalah titipan gitu loh. Jadi ya harta ini adalah harta titipan dari Tuhan ya dialirkan. Nah, karena ada satu perasaan mengalir dari proses aktivitas sedekah, ingat sesuatu yang dialirkan akan datang masuk lagi yang baru. Kayak kita melepaskan napas, memungkinkan kita untuk menarik napas. Nah, cuman yang terjadi adalah karena Anda melekat tadi, ya, dihitung-hitung tadi, dampaknya juga adalah Anda justru tidak melepaskan itu, tidak berlatih untuk mengalir. Anda malah mampet gitu loh. Energinya tuh mampet, bukan energi sebuah aliran. Kalau aliran kan dia akan datang lagi. Itu mampet gitu loh. Karena masih dipegangin aja itu. Kapan ini harta ini pulang lagi tuh dari sedekah gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah banyak orang terlalu dini dalam menghakimi ini itu ada dampaknya atau tidak. Misalnya gini, bersedekah baru dalam hitungan bulan udah dihitung-hitung tadi. Padahal kan efek perlipatan itu atau nanti pulangnya jadi apa itu kan tidak bisa ditentukan kembalinya kapan. Bisa cepat, bisa lambat, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Kita tidak tahu. Jadi terlalu dini menyimpulkan. Ya, banyak orang sudah memotong rentang waktunya, kok ini nggak ada efeknya sih, padahal bisa saja setelah lewat dari 10 tahun efek sedekah itu terjadi. Anda hari ini mendapatkan satu rezeki tak terduga, bisa saja adalah akibat dari sedekah Anda 15 tahun yang lalu. Itu sangat mungkin. Nah, jadi kebayang kalau misalkan seseorang itu mengakses kesalahan 5 poin ini. Sedekahnya selalu dihitung harus kembali uang.
di saat yang sama dia juga melekat dengan hitung-hitungan tadi, kemudian dia juga memancarkan rasa miskin, kemudian aliran energinya mampet gitu kan, karena melekat tadi. Kemudian dia terlalu dini dalam menyimpulkan ini ada efeknya atau tidak. Ya sudah, lengkap sudah. Sedekah itu seolah tidak memberi dampak dalam hidup Anda. Nah, tentunya mungkin masih ada poin-poin yang lain, tetapi saya kira 5 aja udah cukup ya, udah terlalu panjang videonya. Mudah-mudahan yang saya paparkan ini menjawab kenapa sedekah kok tidak bikin kaya gitu loh ya. Banyak yang nanya seperti itu. Adapun kalau Anda punya penjelasan lain, silahkan Anda tambahkan di bagian komentar. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.